Halo, jumpa lagi dengan saya Kang Hasan. Saya akan menceritakan pengalaman hidup saya yang menurut saya menarik. Mudah-mudahan juga menarik buat Anda dan bisa diambil manfaat dari cerita ini. Saya akan menceritakan pengalaman saya mengislamkan orang Jepang, ya. Tapi ini bukan kegiatan Islamisasi, ya. Jadi bukan saya deketin supaya dia mau masuk Islam, saya rayu-rayu, bukan. Jadi ini menurut saya cerita atau kejadian yang humanis, ya, yang menyangkut jalan hidup manusia gitu. Jadi tahun 2000 saya pindah ke sebuah kota yang nggak terlalu besar di Jepang. Ya, tadinya saya tinggal di bagian utara, kota Sendai. Kemudian saya pindah ke Kumamoto. Kumamoto itu di Pulau Kyushu, pulau paling selatan di Jepang. Nah, berbeda dengan di Sendai yang agak ramai, ya, artinya ramai itu banyak orang asing. Di Kumamoto ini tidak terlalu banyak. Untuk orang Indonesia waktu itu cuma ada satu dua orang. Waktu saya datang tuh malah boleh dibilang hanya saya sendiri yang mahasiswa, ya, yang mahasiswa. Kemudian perlahan ada sejumlah orang yang datang, orang lain. Nah, di luar itu ada anak-anak trainee yang pergi ke Jepang untuk bekerja sebagai buruh gitu, ya. Nah, saya bergabung dengan komunitas orang-orang Islam di Kumamoto yang kebanyakan juga adalah mahasiswa, dan kami membentuk yang namanya Muslim Student Association of Kumamoto, MSAK itu singkatannya. Dan setelah sekitar 1 tahun lebih saya di sana, saya pernah jadi ketua MSAK ini, ketua Muslim Student Association of Kumamoto, ya. Kegiatannya nggak ada yang khusus spesifik, itu hanya mengorganisir penyelenggaraan sholat Jumat, ya, di salah satu ruangan milik kampus. Dan kalau pas hari raya kami koordinasi untuk sholat Id gitu, ya, berjamaah. Cuman itu kegiatannya. Kemudian waktu itu ya satu lagi nyicil-nyicil untuk mulai menabung untuk bangun masjid gitu, ya. Nah, setelah tinggal kurang lebih hampir 2 tahun di situ, mulai banyak kenalan sana sini, ya. Tahun lebih itu juga udah mulai banyak kenalan. Nah, ternyata ada beberapa orang Indonesia lain yang bukan mahasiswa, ya, tinggal di Kumamoto ini. Ada yang menikah dengan orang Jepang, ya, perempuan Indonesia menikah dengan laki-laki Jepang, itu ada 2 orang, itu istri saya yang kenalan, kemudian berteman. Ya, waktu itu biasanya diberitahu sama orang-orang Jepang, tuh ada orang Indonesia gitu kan. Kenalan kami orang Jepang makin lama makin luas, dan dia memberitahu ada orang Indonesia gitu kan, jadi kami kenalan. Nah, suatu hari ada yang memperkenalkan tuh ada orang Indonesia gitu. Dan kali ini orang Indonesia itu laki-laki, ya, laki-laki, dan dia sudah beristri dengan orang Jepang, punya 2 anak. Kemudian kenalan lah, ternyata dia orang Minang. Nah, istri saya kebetulan juga orang Minang, jadi nyambung lah ceritanya. Jadi beberapa kali dia berkunjung ke rumah kami juga pernah berkunjung ke rumah dia, silaturahmi. Dia merasa kami bagian dari keluarga dia. Dia manggil istri saya Uni kan, karena dia orang Minang. Oke, nah setelah makin akrab, keluarlah cerita, ya, konsultasi ke saya. Pak, katanya, saya ini ada masalah. Apa masalah? Saya bilang, sebenarnya kami ini, saya dan istri saya, belum menikah secara Islam, katanya. Saya bilang, kalian udah menikah? Iya, menikah cara Jepang, ya. Nah, orang Jepang tuh menikah, ya, tidak ada seremoni
yang sifatnya religius. Jadi mereka sebenarnya hanya mendaftarkan diri ke kantor catatan sipil, ya, menyatakan bahwa mereka menikah sudah selesai, sudah sah mereka sebagai suami istri di mata hukum Jepang. Tapi ini orang Indonesia ini kan dia orang Minang, ya. Secara tradisional dia cukup ketat lah beragama. Ya, artinya di keluarga dia gitu kan, di keluarga dia cukup ketat beragama. Nah, kemudian dia bilang gitu, istri saya belum masuk Islam, jadi kami belum menikah secara Islam. Dan dia merasa, ya itu tadi, kalau menurut hukum Islam kan, kalau belum diakadkan secara Islam ya statusnya zina gitu kan. Dia merasa nggak nyaman dengan itu. Saya bilang, kenapa kamu nggak ke Islamic Center? Nah, berbeda dengan di Sendai. Sendai kan ada Islamic Center. Di Kumamoto ini nggak ada. Satu-satunya lembaga yang mengurus orang Islam tadi ya yang kami buat tadi, Muslim Student Association of Kumamoto itu kan. Dia bilang, ya kalau mau ke Tokyo lumayan Pak ongkosnya kan, ya kan. Ya saya juga berhitung, satu orang itu ya 30.000 yen, berdua udah 60.000 yen untuk pesawatnya doang gitu, belum ongkos menginap dan segalanya. Bisa-bisa 100.000 yen itu mereka habis, itu kira-kira 10 juta. Itu buat orang yang masih kerja serabutan, itu biaya yang tidak kecil gitu. Jadi gimana? Saya bilang, kamu maunya gimana ya? Kalau bisa saya ingin istri saya disyahadatkan, kemudian saya ingin dinikahkan secara Islam, gitu kan? Nah, ini buat saya tantangan yang tidak ringan, karena mensyahadatkan orang itu gampang kan, mensyahadatkan orang itu gampang, dan saya boleh mensyahadatkan orang itu. Tapi menikahkan orang ini soal lain lagi, ada persoalan hukum yang lebih rumit di situ ya. Jadi saya belajar dulu lah waktu itu. Yang jelas saya bilang, kalau mau bersyahadat ya udah sini saya bimbing dulu, jangan cuma syahadat gitu aja udah itu selesai, saya akan bimbing dulu, saya bilang. Nah, akhirnya diputuskanlah istrinya untuk datang ke rumah kami, belajar tentang Islam sama saya. Nah, pertemuan pertama saya tanya dia, kenapa mau masuk Islam? Saya bilang, apa yang buat kamu tertarik untuk masuk Islam? Dia dengan jujur, saya sangat terkesan dengan kejujurannya. Dia bilang, ya jujur aja, saya nggak punya minat sama agama. Saya tidak punya minat sama agama, kami tidak pernah dididik untuk punya interest soal agama. Tapi yang segera jadi pikiran saya adalah karena agama ini begitu penting bagi suami saya, maka saya tidak mau anak-anak mendapat panduan yang berbeda tentang hidup mereka. Ya. Jadi saya ingin di rumah itu ada hanya satu pandangan gitu. Jangan ada pecah-pecah gitu. Nah, kalau suami saya ingin pandangan Islam jadi panduan rumah tangga, ya saya akan ikut, dia bilang gitu. Jadi itu saja yang dia jawab ke saya, dan ya saya pikir itu cukup lah. Alasannya cukup rasional, dia tidak ngada-ngada ya. Nah, kemudian ya pelan-pelan lah saya bimbing, saya ajari Islam itu apa, kemudian apa yang harus ada pada diri seseorang ketika dia memeluk agama Islam, ditambah ya praktik-praktik ibadah sederhana ya yang sifatnya dasar, gimana caranya sholat, saya ajari, saya ketikkanlah bacaan-bacaan sholat itu pakai huruf katakana, dan saya suruh dia belajar menghafalnya. Kemudian untuk urusan seperti haid dan sebagainya itu saya suruh dia belajar dengan istri saya, dibimbing oleh istri saya. Nah, setelah saya pikir cukup nih anak perempuan belajar tentang Islam, tibalah saatnya hari untuk menikahkan. Nah, sebelum itu saya tanya-tanya lah sana sini. Ada teman saya orang Mesir yang juga menikah dengan orang Indonesia, jadi kami sering berkomunikasi. Saya bilang, gimana nih hukumnya kita ini ya?
Kalau menurut hukum Islam yang berhak menikahkan adalah orang tua si perempuan. Nah, cuman dalam hal ini orang tuanya bukan Muslim, jadi kalau kita mau lakukan upacara pernikahan dengan tata cara Islam itu tidak bisa. Nah, dalam konteks ini seharusnya mereka perempuan ini diwakili oleh negara, ya, itu namanya wali hakim. Nah, dalam hal ini pun negara tidak tersedia gitu ya, tidak tersedia karena negaranya tidak menyediakan layanan untuk menjadi wali secara Islam. Terus bagaimana? Ya, berikutnya seharusnya seperti yang terjadi di Tokyo itu ada komunitas ya yang dituakan, itu bisa kita anggap mewakili negara. Nah, di Kumamoto juga tidak ada. Yang ada adalah ya kami gitu, Muslim student gitu kan. Nah, saya kebetulan waktu itu ya dianggap senior lah karena saya sudah selesai doktor ya, sudah bekerja, dianggap senior. Saya ya memberanikan diri, menganggap diri saya berhak mewakili komunitas orang-orang Islam di sana. Nah, teman saya yang orang Mesir tadi juga minta fatwa ke seorang ulama yang cukup terkenal di Mesir. Dia kirim email, dia tanya, boleh nggak seperti ini? Nah, dia beritahu saya boleh. Dia bilang ulamanya sudah membolehkan untuk kita lakukan seperti ini. Yang sudah disepakati pada satu hari Minggu akan berkumpul di rumah si keluarga ini. Tadi mereka kan sudah berkeluarga ya, untuk melakukan upacara atau seremoni. Ya, pertama mensyahadatkan orang Jepang tadi, kemudian menikahkan mereka. Nah, saya ya merasa sebagai walinya si anak perempuan ini, ya saya masaklah di rumah, masak gulai ayam. Teman-teman yang lain bawa makanan untuk pesta kecil. Jadi kami memang sengaja tidak mengundang banyak orang, jadi hanya orang Indonesia dan Malaysia yang kami ajak ketemu, karena ini kan ada isu sensitif, orang udah cukup lama berkumpul tapi tidak menikah, ini kan mungkin bisa sensitif bagi orang-orang dari negara lain. Nah, kemudian ditambah tadi teman saya yang orang Mesir tadi, kami ikutlah ke sana bawa makanan, berkumpul. Nah, kemudian tiba di sana sudah ada keluarga dari perempuan tadi, ada ibunya, bapaknya sudah tidak ada abangnya. Nah, kemudian setelah semuanya berkumpul rapi, saya minta si anak perempuan tadi untuk minta izin sama orang tuanya. Ini terus terang momen yang cukup mengharukan buat saya. Saya minta dia pamit gitu dengan orang tuanya bahwa dia akan masuk Islam, minta izin. Nah, kemudian dia berduduk bersimpuh gitu. Kalau orang Jepang itu namanya seiza. Kemudian dia menghormat ke ibunya, ke abangnya. Saya ingin masuk Islam, mengikuti suami saya. Mohon diberikan izin, gitu kan? Diberikan izin ya, ibunya, abangnya menyatakan mereka memberikan izin. Nah, setelah itu saya bimbinglah dia untuk bersyahadat, gitu kan? Ya, sebelumnya sudah saya ajari bagaimana bersyahadat, ya dia dengan mudah mengikuti bimbingan saya, menyatakan syahadat, resmilah dia masuk menjadi orang Islam, gitu kan? Nah, yang kedua, saya minta dia, saya tuntun dia untuk meminta dinikahkan dengan laki-laki Indonesia tadi, dan saya menerima permohonan itu. Lalu saya nikahkanlah si orang Indonesia laki-laki tadi ini dengan orang Jepang tadi yang baru saja selesai disyahadatkan gitu. Jadi nggak ada cerita heroik tentang misalnya kenapa dia begitu tertarik dengan Islam segala macam begini. Cuman cerita bahwa ini alasannya sangat pragmatis, dan si laki-laki juga kemudian merasa sangat tenang karena dia sudah dinikahkan secara Islam. Dia tidak lagi merasa berzina. Terus selanjutnya gimana? Ya, saya bilang kalau kamu pulang ke Indonesia coba saja
cari minta surat nikah di sana. Saya buatkan surat keterangan bahwa saya sudah menikahkan mereka, ya, tanggalnya segala macam. Saya bilang kalau perlu minta legalisir di Islamic Center Tokyo. Nah, kalau misalnya pulang ke Indonesia mau usahakan untuk minta surat nikah, ya saya bilang coba hubungi KUA. Itu pengalaman saya, terus terang dua pengalaman satu paket ya, ada dua kejadian dalam satu paket yang menurut saya pengalaman luar biasa dan langka yang mungkin gak akan pernah saya temukan lagi di masa-masa yang lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga bermanfaat.